Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Berliana Hardianti dengan NIM C1B019097 dari kelas R001 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan atau PPH. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri atau Indonesia, maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau bentuk apapun. Selanjutnya, yang menjadi subjek pajak yaitu pertama, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi. Yang kedua, badan yang terdiri dengan nama dan bentuk apapun, contohnya PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD. Adapun bentuk FA, kongsi, koperasi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia maupun mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal tidak di Indonesia atau berada di tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Selanjutnya, pribadi sebagaimana poin A yang menerima penghasilan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Lalu, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang terakhir, badan sebagaimana poin C yang menerima penghasilan bukan dari BUT di Indonesia. Selanjutnya, mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Contohnya yaitu mulai dari saat dilahirkan, berakhir saat meninggal, lalu mulai dari saat berada di Indonesia, berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan. Misalnya mulai dari saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri atau BUT. Maksudnya yaitu mulai dari menjalankan usaha, berakhir saat tidak lagi menjalankannya. Mulai dari menerima penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Yang keempat, warisan belum terbagi. Mulai dari timbulnya warisan belum terbagi, berakhir saat warisan telah diselesaikan pembagiannya. Selanjutnya, yang tidak termasuk subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak yang pertama yaitu badan perwakilan negara asing. Yang kedua, penjabat perwakilan diplomat, konsultan, dan pejabat lain negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI di Indonesia, tidak melakukan pekerjaan atau usaha, lalu adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan. Yang ketiga, organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Kemenku nomor 114 garis miring KMK 04 garis miring 1998 tanggal 15 Juni tahun 1998. Dengan syarat di Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, lalu tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota, contohnya DB, IBRD, IDA, IFC, dan lain-lain. Yang keempat, pejabat
perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dengan Kemenku nomor 314/KMK 04 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat bukan WNI di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha dan adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan. Selanjutnya, objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 menentukan penghasilan sebagai objek pajak yang pertama, yaitu arti penghasilan atau objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri. Setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama penghasilan atau imbalan atas kerja atau jasa yang diterima, misalnya gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, pensiun, dan lain-lain. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerja atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau penghasilan harta kecuali yang ditetapkan oleh Menku. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena penjamin mengembalikan utang. Lalu dividen dengan nama atau dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari pengusaha atau perusahaan asumsi kepada pemegang polis, dan sebagaimana pembagian sisa hasil usaha koperasi termasuk dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh final pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 maksimal 10%. Selanjutnya, royalti, lalu sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, selisih revaluasi aktiva tetap, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, premi asuransi, iuran yang diterima wajib pajak sebagai anggota perkumpulan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bunga obligasi, dan yang terakhir surplus Bank Indonesia. Yang kedua, arti penghasilan atau objek pajak bagi wajib pajak luar negeri. Penghasilan terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia, di samping juga terbatas penghasilan yang dibayarkan terhutang oleh yang pertama badan pemerintah, yang kedua penyelenggara kegiatan, yang ketiga badan usaha tetap atau BUT, yang keempat perwakilan perusahaan luar negeri dengan penghasilan dalam bentuk sebagaimana berikut. Misalnya yaitu dividen, bunga, loyalty, imbalan, hadiah, pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, arti penghasilan atau objek pajak bagi wajib pajak atau BUT. Penghasilan ditujuk sebagai objek pajak pengenaan pajak. Penghasilan bagi wajib pajak BUT adalah yang pertama bantuan atau sumbangan, harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan sederajat, badan keagamaan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan oleh Menku. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana pengganti saham. Yang keempat, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterimakan atau diperoleh dalam bentuk natura. Yang kelima, pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi. Yang keenam, dividen atau pembagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang didirikan telah disahkan Menku. Lalu yang kedelapan, pembagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Yang kesembilan, bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana. Yang kesepuluh, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura yang menjalankan usahanya di Indonesia. Yang kesebelas, perusahaan kecil menengah yang ditetapkan oleh Menku dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa pajak penghasilan atau PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau tambahan
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap informasi dapat saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.